40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka di dalam keputusasaan menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil, dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi kebahagiaan, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah yang tidak berhasil menjadi berhasil, merubah segala hal dan membuatnya indah untuk dialami. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud menyembah, merayakan hari Kristus naik ke surga. Ia naik ke surga untuk menerima kembali tata kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Saudara-saudara, di hari kenaikan ini, nas pembimbing yang kita baca berdasarkan Injil Yohanes pasal 3 pada ayat 32, yang menyatakan ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermasmur bagimu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Engkau naik ke surga untuk menerima kembali tatamu. Engkaulah Tuhan dan Raja semesta. Ampuni kami karena sering mengabaikan panggilan-Mu untuk datang sujud dan menyembah-Mu. Kami juga lalai menyerahkan diri dan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami kembali kepada hidup dan perbuatan lama yang sia-sia, serta tidak berani bersaksi tentang nama-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai dan bimbing kami untuk selalu bersujud sembah kepada Yesus. Sebab kuasa dunia makin menyeret kami untuk meninggalkan tanggung jawab dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Tidak ada sukacita dalam pelayanan dan kesaksian kami karena persekutuan yang kami lakukan di bait-Mu bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk kepentingan kami. Inilah doa kami, ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang
Saudara-saudara, kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab dan menghayati kekayaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar di dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga berdasarkan Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 pada ayat 50 sampai dengan ayat 53 yang menyatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tahun 2020 ini kita masih dalam suasana yang terbatas, masih mengikuti anjuran pemerintah agar supaya kita melakukan pembatasan sosial, kita tidak dapat berkumpul, kita tidak dapat bersekutu, kita tidak dapat beribadah bersama-sama. Tetapi walaupun demikian, kita harus ada dalam kesadaran bahwa hari raya kenaikan adalah hari raya istimewa yang tidak kalah pentingnya dengan hari raya yang lain. Bahkan dia sangat dekat dengan peringatan Paskah. Mungkin kita hanya tahu Paskah, padahal kenaikan tidak akan ada tanpa Paskah. Begitu pula Paskah tidak akan ada jikalau tidak terjadi kenaikan. Oleh karena itu, saudara, peristiwa kenaikan sesungguhnya bukan hanya sekedar catatan sejarah, fakta sejarah, tapi ia juga merupakan sebuah akta, sebuah pengakuan. Apalagi ada yang mengatakan mungkin fiksi. Oh tidak. Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa faktual. Penginjil Lukaslah yang mencitrakan kronologinya ketika Yesus terangkat ke sorga. Ada di Injil Lukas, ada juga di Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan beberapa makna yang bisa kita hayati bersama-sama. Yang paling sering dikatakan bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa perpisahan.
Tapi itu hanya cerita di mana Tuhan Yesus meninggalkan para muridnya. Cerita yang lain bahwa kenaikan itu adalah peristiwa yang menakjubkan karena Kristus terangkat ke sorga. Jadi kalau dia terangkat ke sorga, maka posisinya ke atas. Terangkat berarti ke atas. Apakah posisi sorga di atas? Lihat bahasa Lukas, nampaknya Yesus terangkat ke sorga. Dia bukan berangkat, tapi dia terangkat. Jadi tidak ada media atau alat yang diperlihatkan bahwa dia berangkat. Dia pergi, mungkin dengan transportasi spesial. Tidak. Tapi dirinya yang terangkat. Mengapa di Betania? Betania adalah sebuah tempat di Yerusalem yang merupakan tempat yang tinggi. Di perbukitan disebut dengan Bukit Zaitun karena banyak kebun zaitun di sana. Dataran yang tinggi dibandingkan dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu barang siapa yang merayakan hari kenaikan, maka dia juga sesungguhnya harus tidak hanya memaknai cerita, prosesi, kronologi ketika Yesus terangkat ke sorga, tapi ada pesan. Itu yang paling penting adalah pesan. Ketika ada yang akan pergi, maka dia meninggalkan atau memberikan pesan. Yesus pergi, terangkat ke sorga adalah untuk kita dan karena kita. Karena jikalau ia hanya bangkit dan tidak terangkat ke sorga, maka tidak ada manfaat bagi kita yang beriman kepadanya. Tapi kepergian Kristus adalah sesungguhnya menggenapi nubuatan firman bahwa ia akan pergi ke rumah Bapaknya. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus pergi, dikatakan ia tidak hanya pergi begitu saja, meninggalkan pesan. Ia mengatakan, aku memberikan kamu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menjadikan kamu semua saksi. Di mana kamu akan memberitakan sesungguhnya kuasa ilahi. Di mana kamu semua akan menyaksikan sesungguhnya bahwa kamu mengandalkan kuasa ilahi. Oleh karena itu dalam situasi sesukar apapun, maka bagi setiap orang percaya, dia tidak akan menyerah dengan kuasa yang lain. Karena ia memiliki dan mengandalkan kuasa ilahi. Yang harus ia lakukan adalah ia berserah dan ia percaya kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan ketika ia pergi. Jadi sesungguhnya peristiwa kenaikan itu dapat kita mengerti sebagai sebuah peristiwa penobatan. Penobatan sebagai sebuah kekuasaan yang maha, artinya tidak ada tandingannya. Ketika ia mati di atas kayu salib, mahkotanya adalah duri. Tapi ketika ia naik ke sorga, mahkotanya lain. Ini contoh dari mahkota salib. Memiliki nilai dan makna yang besar. Tidak lagi mahkota duri, tapi mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan terlihat di sini.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penobatan Kristus sebagai yang Maha Kuasa, Ia adalah Raja baik di sorga maupun di bumi, mau menunjukkan kepada kita semua, saudara-saudara dan saya adalah saudara dan saya adalah wakil dari Kristus di dunia ini. Dia berada di tempat yang maha tinggi, dan kita yang ada di kolong langit ini, kita ada sebagai wakilnya. Sehingga kita tidak perlu meragukan, mengkhawatirkan. Walaupun Ia mengatakan bahwa aku mengutus kamu di dunia ini bagaikan pengutusan domba di tengah-tengah serigala. Maka itu adalah suasana yang sungguh mengkhawatirkan, jikalau bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Tapi ini sekali lagi adalah sebuah pemaknaan besar, bahwa ketika Yesus pergi dan Roh Kudus diberikan, maka ada kekuatan dalam hidup ini yang sungguh-sungguh berarti, di mana Kristus ada selalu bersama-sama dengan kita. Ada istilah bahwa Roh Kudus menjadi Parakletos. Artinya Ia ada, hadir di tengah-tengah kehidupan persekutuan umatnya yang percaya di dunia ini. Dan oleh karena itu, Parakletos ini mau menunjukkan bahwa Dia siap berhadapan dengan tantangan dunia yang nyata. Ia menjadi wakil Tuhan untuk hidup memuliakan Tuhannya, untuk dapat merefleksikan segala bentuk moral kehidupan, dan mengutamakan keadilan dan cinta kasih di sepanjang waktu. Itulah pemaknaan hidup sebagai orang percaya yang bagaikan berada di dunia ini seperti berada di tengah-tengah serigala, artinya berada di tengah-tengah ancaman, berada di tengah-tengah hidup yang mengkhawatirkan. Tapi sekali lagi, bahwa kita yang percaya kepada Kristus yang ada di tempat yang maha tinggi itu, maka Ia tidak meninggalkan kita seperti seorang yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Saudara-saudara, tugas kita di dalam kehidupan ini, sebenarnya kalau kita melihat dalam bacaan kita, bisa dibandingkan dengan Kisah Para Rasul. Kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul, di sana disebutkan oleh Lukas juga dikatakan, ketika Yesus terangkat ke sorga, ayat 11 dari pasal 1 Kisah Para Rasul dikatakan, "Hai kamu orang-orang Galilea, mengapakah kamu terus melihat ke atas, ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali." Dan pesan Kristus bahwa Ia akan datang kembali tidaklah perlu diragukan atau dikhawatirkan sebagai pesan yang hanya sedap didengar. Tetapi Ia mau mengatakan kepada kita bahwa Ia akan kembali, dan sekarang ini kamu mengerjakan tugasku di dalam dunia ini. Dikatakan demikian. Kita, kau dan aku, saudara dan saya, yang sekarang ini harus menyaksikan bagaimana kehidupan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menyaksikan keadilan yang seluas-luasnya, merefleksikan kehidupan yang penuh dengan kekudusan, tampil beda, tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh dunia. Tapi kehidupan kita
adalah beda, selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sebagaimana Kristus dalam karya-karya kehidupannya penuh dengan perwujudan pengorbanan, maka kita pun juga sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai orang-orang yang diminta mengerjakan pekerjaan Kristus di dunia ini, kita juga harus memiliki keikhlasan dan ketulusan. Sebagaimana teladan Kristus, melakukan segala sesuatu, walaupun tidak mendapat atau hilang, tapi ia tetap mau dapat melakukannya. Walaupun ia bekerja keras, tapi tidak mendapatkan penghargaan, ia tetap terus senang untuk melakukannya. Itu adalah ketulusan. Jadi nilai keikhlasan dan ketulusan ini harus ada di dalam diri orang-orang yang percaya, yang sementara mengerjakan keinginan-keinginan Tuhan, sampai Tuhan akan datang kembali. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita memberitakan bahwa Kristus sudah ada di tempat yang maha tinggi, tapi sekaligus ia adalah yang maha kuasa, yang akan tetap terus ada dalam penyertaan dan perlindungan kepada kita semua. Jangan ragukan atau jangan bosan atau jemu untuk menyaksikan apa yang Tuhan lakukan. Kita lihat mereka pada saat itu ketika Yesus terangkat ke sorga, mereka kembali dengan sukacita. Dan kesukacitaan hidup itu mereka saksikan, di mana mereka tetap terus mau berada di dalam bait Allah dan selalu memuji Tuhan. Maka inilah karya nyata dari setiap umat percaya untuk kita tetap hidup, membangun, merawat, dan melestarikan persekutuan umat percaya ini sebagai tanda bahwa kita sementara menyaksikan kuasa kerajaan Allah. Mari saudara saksikan bahwa peristiwa kenaikan ini bukan cerita fiksi, tapi cerita fakta, di mana sesungguhnya dia terjadi, di mana dia menjadi sebuah pengakuan bahwa kita semua sekarang ini sementara menjadi wakil Allah, wakil Tuhan untuk mengerjakan keinginan-keinginan Tuhan. Walaupun situasi pandemi COVID-19 masih kita alami sekarang ini, tetapi saya terus mengatakan bahwa masa depan kita tidak ditentukan oleh adanya ancaman COVID-19. Tapi masa depan kita sangat ditentukan karena Ia yang sudah berada di tempat yang maha tinggi dan punya kekuasaan yang tidak ada bandingannya. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu.
Mari kita bersyukur kepada Allah, karena Ia selalu limpahkan berkat dan anugerah-Nya bagi kita. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari berdiri dan menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan secara silih ganti. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke sorga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Terima dan kuduskanlah persembahan kami, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sekarang kita pergi memasuki kehidupan dunia nyata kita untuk menyaksikan dan menceritakan apa yang telah terjadi dalam kehidupan beriman kita, bahwa kita percaya Kristus ada di tempat yang maha tinggi dan Ia menjadi
pemegang kuasa yang menjadikan kita semua percaya dan hidup di dalam kepercayaan itu. Siapa yang percaya dan dibaptis, maka ia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, maka ia akan dihukum. Saudara-saudara, marilah kita menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dia nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, Mahana surga bergema, memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta, memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah Raja sejahtera yang memerintah dunia, perang mereda. Di bumi terdengar pujian mulia kepada Dia yang besar kekal kuasanya. Dia nobatkanlah Sang Raja yang kekal, Pencipta alam semesta, sempurna dan megah. Hormati penebus yang agung mulia, Sang Anak yang kudus, terpuji selamanya. Saudara-saudaraku, ibadah kita akan segera berakhir, tetapi kita tetap terus berkarya dalam ibadah-ibadah sosial kita. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.